Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi bersama kami dari kelompok 4. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 4 akan membawakan jalannya presentasi pada siang hari ini. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 ingin berterima kasih kepada Bapak Safari Hasan selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Tata Ruang Rumah Sakit. Oke, pada presentasi siang hari ini, kita akan membawakan tema dengan judul Analisis Dampak Penambahan Gedung Rawat Inap terhadap Alur Logistik Rumah Sakit, Akses Ambulan, dan Jalur Limbah Medis. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang selalu senantiasa membantu mengerjakan tugas ini. Yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Warzak Purwanto dengan NIM 01. Selanjutnya ada Ahmad Wadi Abiu dengan NIM 03. Ada Andini Astianing Abdillah dengan NIM 06. Ada Lian Nurmawati dengan NIM 21. Ada Amel Cinta Nantania dengan NIM 25. Dan yang terakhir ada Yuyun Ekawati dengan NIM 38. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke dalam pembahasan materi pada siang hari ini. Studi kasus simulasi dampak penambahan gedung rawat inap terhadap alur logistik rumah sakit. Gedung baru dibangun pada area yang sebelumnya menjadi jalur distribusi logistik. Perubahan tata letak berpotensi itu memengaruhi akses ambulan ke IGD, distribusi logistik, dan pengangkutan limbah medis. Dan terakhir, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi dampak risiko dan rekomendasi perbaikan tata letak. Tools yang digunakan Human AI. Yang satu, analisis kondisi awal dan kondisi setelah penambangan gedung. Dua, identifikasi dampak dan risiko. Tiga, penyusunan rekomendasi perbaikan. Draw.io. Satu, visual data letak rumah sakit. Dua, pembuatan diagram kondisi sebelum dan sesudah pembangunan. Tahapan analisis: identifikasi permasalahan, penyusunan promo pada Human AI, analisis kondisi awal rumah sakit, simulasi pengembangan gedung rawat inap, analisis perubahan tata letak, analisis dampak operasional, identifikasi risiko, penyusunan rekomendasi, penyusunan laporan akhir. From Human AI. Nomor 1, studi. Terdapat studi kasus simulasi dampak penambangan gedung terhadap alur logistik, perubahan akses ambulans, dan alur limbah. Analisis kondisi awal rumah sakit yang memiliki IGD, rawat inap, gedung logistik, TPS limbah medis, dan akses ambulans sebelum penambahan gedung. Jelaskan alur logistik, alur ambulans, dan alur limbah buatan serta gambarnya yang terdapat dan jelas sesuai uraian. Nomor 2, kemudian dibuat studi kasus tersebut menjadi penambahan gedung rawat inap di area yang sebelumnya menjadi jalur distribusi logistik rumah sakit. Jelaskan perubahan tata letak yang terjadi. Analisis dampak penambahan gedung terhadap alur distribusi logistik, akses ambulans ke IGD, alur pengangkutan limbah medis dan non-medis, serta risiko yang mungkin muncul. 3. Berikan rekomendasi perbaikan tata letak untuk mengurangi dampak penambahan gedung terhadap logistik, ambulans, dan limbah. Buatkan gambarannya juga. Berikut merupakan hasil desain kondisi awal rumah sakit yang sudah dibuat menggunakan Draw.io. Untuk slide selanjutnya terkait kondisi awal rumah sakit. Yang pertama, terdapat fasilitas utama yang tersedia, yaitu ada gerbang masuk, kemudian ada instalasi gawat darurat, kemudian ada gudang logistik, ruang farmasi, ruang penunjang lain, kemudian ada rawat inap, dan juga tempat pembuangan limbah medis. Selanjutnya, untuk karakteristik dari tata letak sendiri, itu semua unit saling terhubung. Jalur distribusi masih pendek, jalur ambulans langsung menuju ke IGD, dan jalur limbah terpisah dari area pelayanan.
Kemudian untuk kondisi operasional rumah sakit berjalan lancar karena belum terdapat hambatan fisik yang mengganggu sirkulasi. Selanjutnya, alur operasional kondisi awal, di mana untuk alur ambulans sendiri ini langsung masuk dari gerbang masuk menuju ke IGD untuk pasien gawat darurat. Kondisinya langsung, cepat, dan tidak terhalang oleh apapun. Kemudian untuk alur logistik, dari gudang menuju ke farmasi, menuju juga ke unit penunjang lain, menuju ke rawat inap, dan juga ke IGD, dengan kondisi distribusinya yang lancar, jalurnya yang pendek, dan juga efisien. Kemudian untuk alur limbah sendiri ini dari ruang rawat inap maupun dari ruang unit penunjang lain langsung menuju ke tempat pembuangan limbah. Kondisinya terpisah dari pelayanan dan risiko kontaminasinya rendah. Selanjutnya merupakan alur operasional kondisi awal dengan alur ambulan gerbang masuk menuju IGD dengan kondisi langsung, cepat, dan tidak terhalang. Untuk alur logistiknya mulai dari gedung, farmasi, unit penunjang, rawat inap, yang terakhir IGD dengan kondisi distribusi lancar, jalur pendek, dan efisien. Jalur limbahnya mulai dari rawat inap atau unit penunjang menuju ke TPS limbah dengan kondisi terpisah dari pelayanan, risiko kontaminasi rendah. Berikut merupakan desain kondisi setelah penambahan gedung. Kondisi setelah penambahan gedung, mulai dari perubahan tata letak, gedung rawat inap baru dibangun pada area yang sebelumnya menjadi jalur distribusi logistik. Dengan dampak perubahannya, jalur logistik menjadi lebih panjang, jalur limbah harus memutar, ruang sirkulasi kendaraan berkurang, dan kepadatan aktivitas meningkat. Dengan dampak umumnya, menjadi perubahan pola sirkulasi yang memengaruhi efisiensi operasional rumah sakit. Baik, jadi selanjutnya perbandingan sebelum dan sesudah. Di sini ada beberapa aspek dan sebelum setelah sesudahnya. Yang pertama ada aspek tata letak, yang belum ada gedung baru dan sesudahnya ada gedung baru. Selanjutnya aspek jalur logistik dengan sebelumnya langsung dan sesudahnya memutar. Aspek jalur ambulan yang sebelumnya lancar dan sesudahnya ruang gerak berkurang. Aspek jalur limbah sebelumnya itu pendek dan sesudahnya lebih panjang. Yang terakhir aktivitas operasional yang sebelumnya itu lancar dan sesudahnya lebih padat. Jadi penambahan gedung meningkatkan kapasitas tetapi mengurangi efisiensi beberapa jalur operasional. Pada slide ini ditunjukkan dampak penambahan gedung rawat inap terhadap operasional rumah sakit. Berdasarkan tabel, terdapat beberapa perubahan yang terjadi pada berbagai aspek operasional rumah sakit. Pada aspek akses ambulan yang sebelumnya memiliki jalur langsung menuju IGD, setelah adanya penambahan gedung, ruang sirkulasi menjadi lebih sempit sehingga berpotensi menyebabkan keterlambatan respon darurat. Selanjutnya, pada distribusi logistik, jalur yang sebelumnya pendek dan langsung menjadi lebih panjang dan memutar, sehingga waktu distribusi logistik menjadi lebih lama. Pada jalur limbah medis yang sebelumnya terpisah dan efisien, petugas kini harus memutar untuk menghindari gedung baru. Kondisi ini menyebabkan efisiensi pengangkutan limbah menurun. Kemudian, pada mobilitas petugas, jarak tempuh menjadi lebih panjang dibandingkan sebelumnya, sehingga produktivitas petugas berpotensi menurun. Pada aktivitas operasional, sirkulasi yang sebelumnya relatif lancar menjadi lebih padat karena meningkatnya aktivitas di area rumah sakit. Hal ini dapat meningkatkan resiko hambatan operasional. Selain itu, dari aspek keselamatan pasien, akses pelayanan yang sebelumnya cepat berpotensi mengalami keterlambatan pada kondisi padat sehingga dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. Pada aspek pengendalian infeksi, jalur limbah yang sebelumnya terpisah berpotensi mengalami persilangan dengan jalur lain. Kondisi ini dapat meningkatkan resiko kontaminasi. Namun demikian, penambahan gedung rawat inap juga memberikan dampak positif pada kapasitas pelayanan. Jika sebelumnya kapasitas rumah sakit masih terbatas, setelah penambahan gedung kapasitas rawat inap menjadi lebih besar sehingga rumah sakit dapat melayani lebih banyak pasien. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan dampak positif dan dampak negatif dari penambahan gedung rawat inap. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa dampak positif yang diperoleh. Pertama, kapasitas rawat inap meningkat sehingga rumah sakit dapat menampung lebih banyak pasien. Selain itu, daya tampung pasien juga bertambah, yang dapat membantu mengurangi keterbatasan kapasitas pelayanan. Dampak positif lainnya adalah pelayanan kesehatan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
pemanfaatan ruang menjadi lebih optimal, serta mendukung pengembangan rumah sakit di masa mendatang. Namun, di sisi lain terdapat beberapa dampak negatif yang perlu menjadi perhatian. Salah satunya adalah jalur logistik menjadi lebih panjang dibandingkan sebelumnya, sehingga proses distribusi barang berpotensi memerlukan waktu lebih lama. Selain itu, jalur limbah medis juga menjadi lebih panjang yang dapat mempengaruhi efisiensi proses pengangkutan limbah. Terdapat pula potensi keterlambatan ambulan menuju IGD akibat perubahan jalur dan ruang sirkulasi yang lebih sempit. Kemudian, kepadatan aktivitas operasional juga meningkat karena adanya penambahan area pelayanan. Resiko persilangan jalur dan kontaminasi juga perlu diperhatikan agar tidak mengganggu keselamatan pasien maupun kualitas pelayanan rumah sakit. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penambahan gedung rawat inap memberikan manfaat yang cukup besar dalam meningkatkan kapasitas pelayanan rumah sakit. Namun, rumah sakit juga perlu mengantisipasi berbagai aspek negatif yang muncul agar operasional tetap berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan analisis resiko yang muncul akibat penambahan gedung rawat inap terhadap operasional rumah sakit. Resiko yang diidentifikasi menjadi dua kategori, yaitu resiko sedang dan resiko tinggi. Pada kategori resiko tinggi terdapat 3 resiko utama. Pertama, keterlambatan ambulan menuju IGD akibat perubahan jalur akses dan ruang sirkulasi yang menjadi lebih terbatas. Kedua, adanya persilangan jalur limbah dengan aktivitas pelayanan yang dapat mengganggu kelancaran operasional. Ketiga, resiko kontaminasi limbah yang berpotensi mempengaruhi keamanan lingkungan rumah sakit dan keselamatan pasien. Selanjutnya, pada kategori resiko sedang terdapat keterlambatan distribusi logistik karena jalur yang lebih panjang. Selain itu, kepadatan aktivitas operasional juga meningkat, sehingga dapat menghambat pergerakan petugas maupun proses pelayanan. Resiko lainnya adalah penurunan efisiensi kerja petugas akibat bertambahnya jarak tempuh antar area pelayanan. Dari berbagai resiko tersebut, dampak utama yang perlu diperhatikan adalah pengaruhnya terdapat keselamatan pasien dan kualitas pelayanan rumah sakit. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan tata ruang dan pengaturan alur yang baik agar risiko-risiko tersebut dapat diminimalkan dan pelayanan tetap berjalan secara optimal. Baik, untuk selanjutnya ada rekomendasi perbaikan. Berdasarkan hasil analisis dampak penambahan gedung rawat inap terhadap tata ruang rumah sakit, kami menyusun beberapa rekomendasi perbaikan untuk meminimalkan hambatan operasional yang muncul. Pertama, pada jalur ambulans diperlukan jalur prioritas khusus ambulan agar kendaraan darurat dapat bergerak lebih cepat tanpa terhambat kendaraan yang lain. Selain itu, akses kendaraan umum diperlukan untuk dibatasi pada area tertentu sehingga tidak mengganggu mobilitas ambulans. Untuk yang kedua, pada jalur logistik, rumah sakit perlu menata ulang rute distribusi barang dan menyediakan jalur servis khusus. Tujuannya adalah agar proses pengiriman obat, alat kesehatan maupun kebutuhan operasional lainnya dapat berjalan lebih efisien dan tidak bercampur dengan jalur pasien. Kemudian untuk yang ketiga, pada jalur limbah diperlukan pemisahan yang jelas antara jalur limbah dan juga jalur pelayanan. Hal ini penting untuk mengurangi risiko kontaminasi serta meningkatkan keselamatan pasien, pengunjung, dan juga petugas di rumah sakit. Yang terakhir, pada sirkulasi internal, perlu dilakukan penambahan rambu arah dan juga pembagian zona pelayanan dengan zona servis. Dengan demikian, alur pergerakan di dalam rumah sakit menjadi lebih teratur dan juga mudah dipahami oleh seluruh pengguna fasilitas. Baik, untuk slide selanjutnya ada manfaat rekomendasi. Apabila rekomendasi tersebut diterapkan, maka rumah sakit akan memperoleh berbagai manfaat. Dari sisi operasional sendiri, distribusi logistik menjadi lebih cepat dan terorganisir, mobilitas petugas menjadi lebih efisien, serta proses pengangkutan limbah dapat dilakukan dengan lebih aman. Dari sisi pelayanan, respon ambulans akan menjadi lebih cepat karena tidak mengalami hambatan akses. Selain itu, keselamatan pasien meningkat dan kualitas pelayanan rumah sakit secara keseluruhan dapat menjadi lebih baik. Sedangkan dari sisi manajemen sendiri, operasional rumah sakit menjadi lebih tertata dan terorganisir, risiko gangguan pelayanan dapat diminimalkan, sehingga kapasitas pelayanan yang bertambah akibat pembangunan gedung baru tetap dapat dimanfaatkan secara optimal. Baik, untuk yang terakhir, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, penambahan gedung rawat inap memberikan dampak positif berupa peningkatan kapasitas pelayanan dan daya tampung pasien. Namun, perubahan tata letak yang terjadi juga mempengaruhi alur logistik, akses ambulans, serta jalur pengelolaan limbah medis. Risiko utama yang ditemukan ialah
keterlambatan akses ambulans, persilangan jalur limbah dengan area pelayanan, serta potensi kontaminasi akibat alur yang kurang terpisah dengan baik. Oleh karena itu, optimalisasi tata ruang jadi langkah yang sangat penting untuk menjaga efisiensi operasional rumah sakit. Beberapa solusi yang direkomendasikan meliputi penyediaan jalur khusus ambulans, penataan ulang jalur logistik, dan pemisahan jalur limbah dari area pelayanan. Dengan penerapan rekomendasi tersebut, dampak negatif dari pembangunan gedung baru dapat diminimalkan sehingga operasional rumah sakit tetap berjalan efektif, aman, dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien. Baik teman-teman, kurang lebih seperti itu ya presentasi pada siang hari ini. Adapun video tutorial tata cara menggunakan AI dalam mengerjakan studi kasus. Sekaligus video tersebut mengakhiri presentasi kita pada siang hari ini. Bila ada salah kata ataupun perbuatan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Dadah teman-teman. Proses perancangan diawali menggunakan Q&AI sebagai tools pendukung untuk mencari referensi dan menyusun analisis tata ruang rumah sakit. Untuk problem yang pertama, saya menuliskan seperti ini. Terdapat studi kasus simulasi dampak penambahan gedung terhadap alur logistik, perubahan akses ambulans, dan alur limbah. Analisis kondisi awal rumah sakit yang memiliki instalasi gawat darurat, rawat inap, gudang logistik, PPS limbah medis, dan akses ambulans sebelum penambahan gedung. Jelaskan alur logistik, alur ambulans, dan alur limbah, serta buatkan gambarnya yang tepat dan jelas sesuai uraian. Dan ini hasil jawaban prom yang pertama yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Selanjutnya untuk prom yang kedua sebagai berikut. Kemudian buatkan dari studi kasus tersebut menjadi penambahan gedung rawat inap di area yang sebelumnya menjadi distribusi logistik rumah sakit. Jelaskan perubahan tata letak yang terjadi, analisis dampak penambahan gedung terhadap alur distribusi logistik, akses ambulans, alur pengangkutan limbah medis dan non-medis, sertakan risiko yang mungkin muncul. Dan inilah hasil jawaban dari prom yang kedua dan tadi sudah dijelaskan juga. Kemudian untuk prom yang ketiga, berikan rekomendasi perbaikan tata letak untuk mengurangi dampak penambahan gedung terhadap logistik, ambulans, dan limbah. Buatkan gambarnya juga. Dan inilah hasil dari semua prom yang sudah saya bacakan tadi dan tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Setelah memanfaatkan Q&AI untuk membantu pencarian referensi dan penyusunan prom analisis tata ruang, selanjutnya saya membuat desain kondisi awal rumah sakit. Ini menggunakan Draw.io dalam bentuk gambar hubungan antar unit dan alur operasional rumah sakit. Pada gambar terdapat panah merah yang menunjukkan alur ambulans dari gerbang masuk menuju ke IGD untuk penanganan pasien gawat darurat. Kemudian ada juga panah hitam yang menggambarkan alur pergerakan pasien dan pengunjung menuju unit pelayanan yang dibutuhkan. Kemudian ada panah biru yang menunjukkan alur logistik yaitu untuk distribusi obat, alat kesehatan, dan kebutuhan operasional dari gudang logistik ke farmasi, IGD, rawat inap, dan unit penunjang lain. Sementara itu untuk panah orange menunjukkan alur limbah medis dari rawat inap dan unit penunjang lain menuju ke tempat pembuangan limbah medis. Nah, untuk panah sendiri ini ada dua, ada yang panah satu arah dan juga panah yang dua arah. Untuk panah satu arah sendiri menunjukkan aliran yang hanya bergerak ke satu tujuan, seperti ambulans yang masuk ke IGD. Sedangkan untuk panah dua arah menunjukkan hubungan timbal balik berupa distribusi, permintaan, atau koordinasi antar unit. Secara keseluruhan, gambar ini menggambarkan kondisi existing rumah sakit sebagai dasar evaluasi dan perencanaan pengembangan tata ruang yang lebih efektif dan efisien.
Dan inilah hasil desain kondisi awal rumah sakit. Nah, setelah tadi jadi untuk desain awal sebelum adanya perbaikan, sekarang saya membuat desain tata letak rumah sakit setelah penambahan gedung rawat inap baru. Dan pada desain ini, rumah sakit mengalami pengembangan fasilitas melalui penambahan gedung rawat inap baru yang ditempatkan pada area tengah kompleks rumah sakit. Nah, penambahan gedung ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan pasien serta memperbaiki efisiensi alur operasional antar unit. Dan ini alur pasien dimulai dari gerbang masuk menuju ke instalasi gawat darurat sebagai pintu utama pelayanan kegawat daruratan. Setelah mendapatkan penanganan awal di IGD, pasien dapat dirujuk ke bangunan rawat inap baru yang berada di tengah itu maupun ke bangunan rawat inap lama sesuai kebutuhan pelayanan dan ketersediaan ruang perawatan. Untuk ruang farmasi tetap berada posisi yang mudah dijangkau dari IGD dan unit pelayanan lainnya sehingga distribusi obat dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif. Sementara untuk gudang logistik berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan distribusi kebutuhan operasional rumah sakit yang terhubung dengan berbagai unit pelayanan termasuk gedung rawat inap yang baru. Nah, bangunan rawat inap baru ini dirancang untuk memperpendek jarak distribusi logistik dan memudahkan koordinasi pelayanan dengan unit-unit terkait. Selain itu, hubungan sirkulasi antara gedung rawat inap baru, gedung rawat inap lama, dan unit penunjang lainnya menjadi lebih terintegrasi sehingga mendukung kelancaran pelayanan pasien. Pada aspek pengelolaan limbah, alur limbah medis diarahkan menuju ke tempat pembuangan limbah medis melalui jalur khusus yang terpisah dari jalur pasien dan distribusi logistik. Pemisahan jalur ini bertujuan agar menjaga keamanan, kebersihan, serta mencegah terjadinya kontaminasi silang di rumah sakit. Secara keseluruhan, desain tata letak setelah penambahan gedung rawat inap baru ini menunjukkan peningkatan efisiensi alur pasien, distribusi logistik, koordinasi pelayanan antar unit, serta pengelolaan limbah medis yang lebih terstruktur. Dengan demikian, pengembangan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan pasien, dan efektivitas operasional rumah sakit secara menyeluruh. Nah, berikut merupakan hasil desain tata letak kondisi akhir yang diharapkan dapat mendukung pelayanan rumah sakit yang lebih optimal, efisien, dan berorientasi pada keselamatan pasien serta mutu pelayanan kesehatan.